Ya, mohon maaf sekali lagi. Baik, sebelum kita mulai untuk kuliah siang ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menempuh studinya. Berdoa dipersilahkan. Baik. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan terkait pengembangan protein rekombinan, kemudian juga ada antibodi, ya toh. Hari ini kita akan coba diskusikan terkait dengan vaksin. Nah, vaksin ini rasanya pasti semua di antara Anda sudah pernah mendapatkan vaksinasi, ya toh. Vaksinasi adalah sesuatu yang diberikan ke dalam tubuh untuk ya, ini tak hapus sih. Oke. Sesuatu yang diberikan kepada tubuh untuk meningkatkan respon antibodi. Biasanya divaksinasi itu tujuannya adalah untuk pencegahan atau preventif sebelum seseorang terpapar penyakit yang sebenarnya. Dengan vaksinasi diharapkan tubuh kita sudah terpapar pada pada antigen sehingga tubuh kita sudah menghasilkan antibodi. Jadi pada saat paparan atau infeksi yang sebenarnya dari patogen tertentu, tubuh kita sudah punya mekanisme untuk menghadapinya. Intinya begitu. Vaksin jenisnya ada banyak sekali. Jenis ditinjau dari bahan aktif yang digunakan, ada vaksin yang dikembangkan dari bakteri atau virus yang dilemahkan, ada yang dikembangkan dari bakteri atau virus yang dimatikan, ada yang dikembangkan dari toksinnya, ada yang dikembangkan dari protein rekombinan, materi genetiknya, dan sebagainya. Vaksin jenisnya ada banyak sekali. Kalau di Indonesia, ada program vaksinasi wajib yang harus diterima oleh bayi dan balita. Ya, selain itu, iya. Iya, 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 iya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Jadi ada program imunisasi wajib yang Anda peroleh pada saat bayi dan balita dan ada ada vaksinasi-vaksinasi tambahan toh. Seperti pada waktu kemarin ada pandemi COVID, Anda dapat vaksin semua. Vaksinnya juga sampai di booster berkali-kali ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya vaksinasi ini bukan sesuatu yang asing untuk kita. Nah, imunisasi kalau tadi kan vaksin itu sediaannya, programnya namanya imunisasi, mengandung kata-kata imun, berarti kan menaikkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, imunisasi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi antibodi dalam tubuh, ya. Vaksinasi itu adalah prosedur imunisasinya. Vaksin itu bahan yang disuntikkan ke tubuh kita yang diformulasikan oleh seorang farmasis. Nah, kalau kita melihat kembali sistem imun tubuh manusia ada innate atau non-spesifik dan ada adaptif atau spesifik. Innate atau non-spesifik itu artinya sistem imun yang tidak secara spesifik mengenali antigen. Pokoknya dia cuma kenal self dan non-self. Ini cuma ada dua. Kalau self diri sendiri dia tidak menyerang. Kalau non-self dia akan serang. Yang non-self itu adalah antigen, ya. Nah, innate ini pada beberapa individu yang mengalami overekspresi dari sistem imun, kemudian sistem imunnya terlalu hiperaktif menyebabkan dia salah mengenali sehingga yang self tadi menjadi non-self itu yang kita sebut dengan lupus. Ya, nah innate atau non-spesifik ini ada komponen selularnya dan ada humoralnya. Kemudian ada adaptif. Nah adaptif ini untuk adaptif, ini juga adaptif itu bisa membedakan jenis antigen.
Jadi adaptif ini dia bisa membedakan antigen antibodi. Antigennya ini jenisnya apa, dia bisa bedakan. Itu adaptif. Maksudnya, oh ini virus influenza, ini virus COVID, ini virus HIV, ini virus yang lain. Itu dia punya kemampuan membedakan. Sama adaptif juga ada komponen selular dan humoral. Kalau kita membicarakan terkait dengan imunisasi, maka yang ditingkatkan itu adalah sistem imun selular dan humoral pada sistem pertahanan adaptif atau spesifik. Nah, mekanisme vaksin dalam tubuh kita, vaksin itu meningkatkan kemampuan tubuh untuk bertahan. Caranya gimana? Mirip dengan gini ya, ibarat kata ya, Anda eh, masuk ke suatu lingkungan asing pertama kali. Kalau pertama kali masuk itu kan Anda mesti apa yo, ada kekhawatiran, ada ragu-ragu dan sebagainya. Ya toh. Pas masuk kedua kan Anda sudah lebih familiar. Oh, sudah Anda tahu ini harus ke sini jalannya, harus ke sini jalannya dan seterusnya. Sama tubuh kita saat terpapar pertama kali pada bakteri itu deh yo sik bingung. Ki apa ya? Terus aku harus menanggapinya gimana ya? Ibarat kata begitu. Kemudian pada paparan kedua, karena tubuh Anda sudah mengenali kalau ini adalah patogen, tubuh Anda bisa bereaksi dengan cepat. Nah, vaksin itu tujuannya mengenalkan diri Anda dengan patogen terlebih dahulu sehingga tubuh Anda punya sistem pengenalan. Ketika tubuh Anda punya sistem pengenalan, suatu saat terjadi infeksi alami pada tubuh Anda, tubuh bisa meresponnya dengan menghasilkan antibodi sehingga dampak dari infeksinya menjadi tidak signifikan. Itu tujuannya vaksinasi. Nah, vaksinasi bisa digunakan untuk pencegahan, itu yang kita sebut adalah imunoprofilaksis. Imunoprofilaksis ini biasanya diberikan pada individu sehat, jadi orang-orang yang tidak sakit tapi divaksin untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih serius ketika terjadi infeksi alami. Dan ada yang digunakan untuk imunoterapi. Terapi itu kan pengobatan, berarti ini vaksinnya digunakan ketika orang itu tuh sudah sakit. Oh, kalau sudah sakit ya jelas isinya pasti antibodi. Kalau profilaksis tadi karena digunakan untuk membuat tubuh kita mengenali patogen, pasti isinya adalah patogen. Jadi bisa berisi virus yang dilemahkan atau bisa berisi virus yang dimatikan. Ya, bisa dipahami. Nah, kalau dilihat dari kemampuan vaksin itu untuk menginduksi tubuh atau merangsang tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan, ada yang kita sebut dengan imunisasi pasif dan ada yang kita sebut dengan imunisasi aktif. Imunisasi pasif, pasif itu kan berarti tidak ada respon. Berarti imunisasi ini adalah jenis imunisasi yang diberikan tanpa menimbulkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Ya, jadi imunisasi pasif adalah vaksinasi yang diberikan tanpa adanya kemampuan tubuh untuk menginduksi vaksin. Nah, imunisasi pasif ini yang diberikan bentuknya adalah antibodi, ada masa efektifnya karena antibodi itu ada umurnya, tetapi tubuh Anda tidak memiliki memori untuk menghasilkan antibodi tersebut. Pada kondisi normal, tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengingat antigennya apa, menghasilkan antibodinya, dan kalau antigennya masuk, tubuh kita langsung menghasilkan antibodi. Tapi kalau imunisasi pasif, tubuh kita tidak bisa menghasilkan antibodi. Nah, jenis imunisasi pasif ini salah satunya adalah pada air susu ibu. Jadi, kandungan nutrisi yang ada pada air susu ibu yang tidak bisa ditiru sampai saat ini adalah keberadaan antibodi. Sehingga bayi yang diberikan ASI eksklusif yang mendapatkan air susu ibu itu lebih sehat dan lebih tahan terhadap
infeksi ya, dengan catatan tentu saja ibunya memiliki nutrisi yang seimbang ya. Maka itu ketika hamil dan menyusui harus Anda perhatikan asupannya. Bagi calon ibu yang ada di kelas ini harus sabar ketika Anda nanti akan hamil dan menyusui karena apa yang Anda konsumsi akan masuk ke dalam tubuh janin Anda. Ya toh? Nah, kalau imunisasi yang tujuannya menginduksi respon imun itu yang kita sebut dengan imunisasi aktif. Namanya saja aktif, berarti tubuh kita nanti secara aktif akan melawan antigen. Berarti yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah antibodi. Dengan imunisasi aktif ini, tubuh kita punya memori atau pengenalan terhadap antigen. Sehingga pada paparan yang sebenarnya pada virus atau bakteri, tubuh kita akan memiliki sistem perlawanan. Untuk imunisasi aktif ini kadangkala diberikan pada satu dosis tunggal, artinya satu kali imunisasi sudah cukup. Tapi beberapa kasus seperti TT, kemudian COVID itu kan ada di booster sehingga dosis tunggalnya tidak cukup, harus dilakukan pemberian dosis yang baru. Untuk pemberian imunisasi aktif ini sebetulnya sudah cukup efektif, artinya ketika disuntikkan pertama kali maka sistem pertahanan tubuh kita itu akan diaktifasi selama hidup. Itu ya cukup sekali pemberian, nanti selama bakteri atau virusnya tidak mengalami mutasi, maka tubuh kita masih memiliki kemampuan menghasilkan antibodi. Nah, kalau yang tadi imunisasi pasif, imunisasi pasif itu contohnya karena tadi kan antibodi ya kan dia tidak merangsang tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan karena isinya adalah antibodi. Terus asalnya dari mana kalau begitu? Imunisasi pasif mengandung antibodi. Antibodinya tentu saja diperoleh dari tubuh manusia atau hewan. Manusia yang terinfeksi contohnya varicella zoster imunoglobulin, hepatitis, tetanus itu kan tubuhnya sudah punya antibodi. Jadi diambil dari tubuh manusianya, dikembangkan jadi vaksin. Misalkan orang kena tetanus gitu kan perlu dikasih antidotnya secara cepat. Nah, ini salah satu caranya ya. Atau bisa diperoleh dari sumber hewan yang sengaja diimunisasi untuk menghasilkan antibodi, kemudian antibodinya nanti akan dipanen. Ya, itu perbedaan antara vaksinasi bila ditinjau dari kemampuannya apakah bisa menghasilkan antibodi atau tidak. Nah, sekarang kalau kita mau melihat klasifikasi vaksin berdasarkan bahan aktif yang dimasukkan ke dalam sediaan itu, secara umum ada 7 jenis vaksin. Ada vaksin hidup tapi mikrobanya dilemahkan, ada vaksin inaktif artinya mikrobanya sudah mati, vaksin subunit artinya hanya bagian tertentu dari bakteri yang diambil. Ibarat kata kalau Anda punya tanaman itu kan ada bunga, ada daun, ada batang. Vaksin subunit itu misalnya yang dipakai cuma daunnya saja. Itu contohnya ya, subunit berarti bagian dari. Kemudian ada vaksin toksoid. Toksin itu kan racun. Jadi isinya vaksin itu bukan organismenya, tapi isinya vaksin itu adalah toksin yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Kenapa kok isinya toksin? Karena ternyata yang menimbulkan dampak signifikan pada kesehatan adalah toksin dari virus atau bakteri. Kemudian conjugated vaksin ini adalah vaksin yang dihasilkan melalui teknologi rekombinan. Vaksin DNA ini adalah vaksin yang isinya materi genetik. Vaksin rekombinan vektor ini isinya adalah DNA yang dimasukkan ke dalam pembawa vektor. Untuk jenis vaksin nomor 6 dan 7 itu isinya adalah materi genetik berupa DNA. Kalau nomor 3, 4, dan 5 itu isinya tadi, misalkan isinya daun saja, bagian dari bakteri. Kalau nomor 1 dan 2 isinya bakteri utuh. Ya, jadi 1, 2 bakteri utuh. 3, 4, 5 bagian dari bakteri. 6 dan 7 isinya materi genetik.
Mari kita lihat. Jenis yang pertama adalah vaksin virus yang dilemahkan. Dilemahkan itu artinya dia hidup, tapi lemes gitu loh. Lemesnya itu di mananya? Di kemampuan dia untuk menimbulkan sakit. Jadi, virus atau bakterinya masih hidup, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menginduksi munculnya penyakit. Dengan jenis vaksin yang seperti ini, sebetulnya respon imun yang dihasilkan mirip dengan respon imun alami. Ya, imunitasnya juga panjang serta jenis vaksin ini akan lebih mudah dibuat. Contohnya adalah vaksin campak. Bagaimana cara kita menghilangkan patogenitasnya? Jadi, bakterinya tuh hidup, tapi tidak mampu untuk menimbulkan sakit, gitu ya. Bagaimana kita melemahkan vaksin adalah dengan menumbuhkan si virus tersebut pada inang yang dia tidak sukai, pada kondisi yang ekstrim, sehingga vaksinnya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Untuk menimbulkan sakit, tapi dia hanya mampu untuk bertahan hidup. Virulensinya berkurang, ya. Nah, contoh vaksin yang dilemahkan adalah vaksin kolera, di mana kolera ini adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi Vibrio kolera. Ya, vaksin hidup ini sebetulnya dari mekanisme munculnya sistem pertahanan tubuh atau antibodi adalah yang serupa dengan antibodi atau sistem pertahanan yang terjadi karena proses infeksi alami. Ini contoh bakteri koleranya, ya. Kemudian yang kedua adalah vaksin inaktif. Inaktif artinya mati. Yang mati sopo bakteri atau virusnya. Jadi bakteri atau virusnya sebelum diformulasi jadi vaksin, bakterinya sudah dibunuh terlebih dulu. Ada yang dibunuh dengan senyawa kimia, ada yang dibunuh dengan radiasi. Kalau jenis vaksin yang kedua, karena bakterinya ini sudah mati, ya berarti kan tidak ada resiko orangnya menjadi sakit kalau vaksinnya ini ada kesalahan penanganan, ibarat kata. Tapi kalau yang jenis nomor satu, misalkan ada kesalahan penanganan, misalkan harusnya dia selalu disimpan dingin, tapi dia disimpan di suhu ruang pada waktu yang lama, gitu ya, sehingga si patogennya yang tadi itu sudah lemes-lemes menjadi aktif kembali. Nah, kalau sudah aktif kembali ketika diinjek, ya malah menyebabkan terjadinya infeksi. Lah kalau vaksin inaktif, lah ini kan memang sudah mati, jadi ya tidak mungkin bisa menimbulkan patogenitas. Untuk vaksin inaktif ini seringkali dibuat dalam bentuk beku kering atau rekonstitusi sehingga dia lebih stabil, lebih mudah untuk ditransportasikan. Contohnya adalah vaksin influenza atau vaksin flu. Yang ketiga ada vaksin toksoid. Toksoid dari kata-kata toksin. Toksin artinya racun. Contohnya adalah penyakit tetanus. Tetanus ini bakterinya menghasilkan toksin yang menyerang saraf atau kita sebut dengan neurotoksin yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot terutama pada otot rahang dan leher. Nah, untuk bakteri, jenis-jenis bakteri yang toksinnya itu menjadi lebih gawat daripada si bakteri aslinya, maka dikembangkanlah vaksin dengan bahan aktif berupa toksin. Toksin yang sudah diekstrak dari media pertumbuhan bakterinya biasanya dilakukan proses inaktivasi dulu. Salah satunya adalah dengan menambahkan formalin, ya. Dengan metode ini, vaksin ini dia tidak punya kemampuan untuk menyebabkan sakit, tidak ada recurrent-nya, ya. Kemudian jenis yang keempat tadi ada vaksin hidup yang dilemahkan, ada vaksin inaktif atau yang sudah dimatikan, ada vaksin toksoid, yang keempat ada vaksin subunit isinya protein. Vaksin jenis ini tidak mengandung keseluruhan mikroorganisme secara utuh, tetapi hanya bagian dari mikroba tersebut yang paling punya peranan penting dalam patogenitasnya. Ya, jadi kalau lihat tadi ada tumbuhan kan ada
Daun, ada bunga, ada batang, ada akar. Misalkan yang paling patogen dari bagian tumbuhan itu adalah daunnya, ya yang diambil sebagai vaksin subunit hanya daunnya saja. Bagian bunga yang lain akan dihilangkan. Untuk jenis vaksin ini keuntungannya adalah lebih aman, tetapi dia membangkitkan respon imun tidak sebaik pada penggunaan bakteri yang dilemahkan yang pertama, dan yang kedua mekanisme pengembangannya lama karena kita harus teliti dulu toh dia bakteri atau virus apa yang menyebabkan sakit. Terus habis itu bagian dari bakteri itu yang paling patogen apanya. Kemudian bagaimana kita membuatnya dengan teknik rekombinasi. Terus bagaimana kita mengembangkan formulanya. Jadi termasuk salah satu jenis vaksin yang lama dalam pengembangannya. Nah, Anda lihat di sini. Misalkan ini adalah suatu virus, ya ini strukturnya virus. Ada yang permukaannya ini ada yang kotak-kotak segitiga bulat, kemudian ada materi genetiknya dan ada kapsid. Nah, kalau Anda buat vaksin subunit, itu yang diambil tuh bagian dari bakteri ini. Bisa membran luarnya atau kapsidnya. Kalau misal Anda ambil membran luarnya, Anda pilih mau yang kotak, apa yang bulat, apa yang segitiga. Berarti dicari dulu di antara yang bentuknya kotak, segitiga, dan bulat, yang paling patogen itu yang mana. Jadi kalau misalnya yang kotaknya paling patogen dibandingkan yang lain, Anda mengembangkan vaksin yang isinya ya kotak-kotak toh, yang lainnya tidak diperlukan. Untuk jenis vaksin ini, contohnya ada herpes simplex virus, ada penyakit kuku dan mulut atau FMD, kemudian ada TBC, ya BCG itu dikembangkan dengan vaksin subunit berupa protein dari bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Ya, dengan pengembangan vaksin jenis ini, keuntungannya adalah vaksinnya lebih stabil, kemudian tidak menyebabkan resiko infeksi. Tetapi kelemahannya kalau biasanya dikembangkan vaksin dari protein, ini diperlukan boostering atau beberapa kali dosis pemberian. Nah, terkadang dalam formulanya kita juga menambahkan adjuvan. Adjuvan ini berasal dari garam-garam aluminium yang ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan respon imun tubuh kita supaya lebih sensitif terhadap masuknya patogen ke dalam tubuh. Ya. Kemudian ada vaksin konjugat. Ya, ini adalah vaksin yang dikembangkan untuk jenis bakteri yang punya mantel atau kita sebutnya ada bagian paling luarnya yang terdiri atas polisakarida. Misalkan ini tuh, ini ya gambarnya ini, bakterinya tuh yang bentuknya bulat di tengah ini loh. Tapi dia itu punya mantel pelindung yang bagian luarnya ini. Lah kalau kita mau bikin vaksin ya berarti ambilnya dari bagian luarnya ini. Lah, kenapa kok dari bagian luarnya yang dijadikan vaksin? Karena yang dikenali oleh sistem antibodi adalah bagian terluar dari bakteri atau virus. Itu yang akan dikenali. Ya. Contoh vaksin yang dikembangkan dengan metode ini adalah Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Ini adalah mirip dengan influenza, tapi jenis influenza yang disebabkan karena infeksi bakteri. Kemudian ada vaksin yang dikembangkan dengan materi genetik. Ini contohnya adalah vaksin DNA. Vaksin DNA ini dikembangkan dari materi genetik bakteri atau virus. Jadi bisa vaksin DNA atau vaksin RNA. Vaksin ini mengandung materi genetik virusnya. Dengan jenis vaksin ini, metode pembuatannya tuh lebih sederhana dibandingkan dengan pembuatan vaksin konjugat dan risetnya itu bisa lebih cepat ya. Oleh karena itu kemarin waktu COVID, sebagian besar jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin dengan basis vektor atau materi genetik karena memang ini lebih cepat. Berarti apa sih dilepok nih? Yo materi genetiknya virus. Kalau kita ngomongkan vaksin COVID yang masuk ya materi genetiknya COVID.
Kemudian ada vaksin vektor rekombinan. Ini juga menjadi salah satu platform pengembangan vaksin COVID kemarin, di mana vektor rekombinan jadi ada sistem pembawanya. Ya, kita pakai virusnya itu dihilangkan materi genetiknya, dimasukkan materi genetik dari virus yang kita mau bikin kekebalan tubuhnya. Terus ini akan diformulasikan jadi vaksin. Jadi ada sistem penghantaran untuk materi genetik bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Penghantarnya ini kita sebut dengan vektor. Ya, nah vektor ini harus dipilih dari jenis virus yang tidak bersifat patogen dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita diskusikan terus ya apa cara kita bikin vaksin. Kalau kita bikin vaksin jenis satu dan 2, tadi kan dia menggunakan keseluruhan bakterinya diformulasikan menjadi vaksin. Ada yang dibunuh dulu, ada yang dilemahkan. Maka kita bisa tuh membuat vaksin itu dengan metode tradisional dengan memanfaatkan hewan coba atau binatang percobaan ya bisa pakai paling enggak kelinci, kuda gitu ya, yang ukurannya lebih besar karena volume darahnya menjadi lebih banyak. Nah, kita lakukan penyuntikan, kita kembangkan ya, sorry, kita tumbuhkan dulu bakterinya pada media pertumbuhan yang sesuai. Lalu si bakteri yang sudah ditumbuhkan tadi dilemahkan atau dibunuh, baru dibuat dalam bentuk formula vaksin. Atau kalau Anda akan mengembangkan vaksinnya menjadi vaksin pasif, maka bakteri atau virus yang dikembangbiakkan secara in vitro tadi disuntikkan ke dalam hewan coba. Dari hewan coba Anda ambil darahnya dan dipanen antibodinya. Itu Anda akan menghasilkan imunisasi pasif. Nah, kalau yang modern gimana? Kalau yang modern ini digunakan untuk membentuk vaksin rekombinan, vaksin konjugat, itu pakai caranya modern. Kenapa? Karena melibatkan teknologi rekombinasi mirip dengan yang kemarin kita diskusikan ada 6 langkah pembuatan insulin sama, cuman gen yang mengkode insulinnya diganti dengan gen pengkode untuk protein yang lainnya. Nah, sekarang ini sudah berusaha dikembangkan untuk vaksin peroral, yaitu vaksin yang diberikan melalui rute oral. Kalau dulu semua vaksin diberikan dengan parenteral, dengan penyuntikan. Kenapa? Karena virus atau bakteri yang menjadi komponen aktif dalam vaksin tersebut bisa mengalami kerusakan pada saluran pencernaan. Tapi penggunaan vaksin secara topikal ini kan menimbulkan rasa yang tidak nyaman toh karena harus disuntik dan lain-lain. Nah, makanya dikembangkan vaksin oral. Untuk saat ini vaksin oral sudah tersedia untuk vaksin polio. Ya, kalau yang lain belum tersedia. Nah, dalam membuat sediaan vaksin, Anda pasti membutuhkan bahan tambahan yang kita sebut dengan eksipien. Bahan tambahan dalam vaksin yang kita sebut eksipien, ini salah satunya adalah adjuvan. Adjuvan ini spesifik hanya ada di dalam vaksin. Ya, adjuvan berasal dari kata adjuvare yang artinya membantu. Biasanya adjuvan ini berupa aluminium atau garam aluminium yang dia bekerja untuk menstimulasi sistem imun sehingga respon tubuh terhadap keberadaan antigen menjadi lebih tinggi. Kalau respon tubuhnya lebih tinggi, maka jumlah antibodi yang dihasilkan akan lebih banyak. Ya, nah, em, sekarang kita diskusikan terkait dengan vaksin COVID. Salah satu vaksin yang pertama kali masuk di Indonesia dan banyak digunakan dalam program imunisasi wajib untuk COVID adalah Sinovac. Ya, vaksin Sinovac ini berisi virus hidup berisi vaksin COVID tapi sudah dimatikan. Ya, Sinovac ini produsennya adalah sebenarnya nama vaksinnya CoronaVac, nama produsennya Sinovac dari negara Cina. Bertujuan untuk memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap COVID.
Vaksin Sinovac atau CoronaVac merupakan vaksin yang dibuat menggunakan virus COVID yang diinaktivasi atau dalam tanda petik dimatikan tadi ya, sehingga menjadi kehilangan kemampuan untuk balik kembali hidup dan menimbulkan sakit. Isinya apa saja formulanya? Vaksin Sinovac berisi virus yang sudah dilemahkan tadi COVID ya, yang sudah dimatikan. Kemudian ajuvannya pakai aluminium hidroksida. Terus stabilizernya pakai fosfat dan pengisotonisnya menggunakan NaCl. Pengisotonis ini adalah bahan yang ditambahkan untuk menjaga supaya larutan injeksinya itu isotonis atau sama dengan tubuh, yaitu setara dengan 0,9% NaCl. Terus, jenis vaksin kedua yang juga banyak digunakan adalah AstraZeneca. AstraZeneca ini dibuat dengan memodifikasi adenovirus. Nah, produsen dari AstraZeneca ini dari Oxford, UK. Platformnya adalah viral vector. Ya, jadi ini AstraZeneca masuknya kalau dari 7 golongan tadi adalah nomor 7, vaksin vektor, di mana vektor yang dipakai adalah adenovirus. Adenovirus pada kondisi normal tidak patogen pada manusia, tetapi virus ini direkayasa untuk kehilangan materi genetiknya, diganti dengan materi genetik dari COVID. Ya. Nah, isinya lebih banyak. Ini formulanya. Formulanya apa? Ada adenovirus, L-histidin, L-histidin hidroklorida monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbat, etanol, sukrosa, NaCl, dan air untuk injeksi. Etanol di sini berfungsi sebagai pengawet, sukrosa dan NaCl berfungsi sebagai pengisotonis, polisorbatnya adalah untuk surfaktan, magnesium kloridanya ini bisa dipakai untuk ajuvannya. L-histidin ini digunakan untuk stabilizernya. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Kalau Pfizer ini basisnya adalah materi genetik. Isinya adalah messenger RNA. Ya, messenger RNA dicetak dari DNA. Untuk produsen dari Pfizer adalah BioNTech yang diformulasi dalam partikel lipid yang memungkinkan pengiriman RNA COVID ke dalam sel inang yang nantinya inang akan mengekspresikan atau menerjemahkan informasi dari RNA-nya tadi menjadi protein. Proteinnya dikeluarkan dari sel, dianggap oleh tubuh sebagai antigen dan tubuh akan menghasilkan antibodi. Ya, itu platformnya Pfizer. Isinya apa saja? mRNA dari COVID sebagai bahan aktif, ada lipid, KCl, K3PO4, NaCl, Na2HPO4, dan sukrosa. Ini ada mRNA, ada lipid, ini stabilizernya, kalium klorida, fosfat monobasa, dan dihidrat di basa. Ini adalah daparnya. NaCl adalah pengisotonisnya bersama dengan sukrosa. Tentu saja nanti ada airnya, ya, atau aqua pro injeksinya. Kemudian tadi ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ini ada Moderna. Ya, Moderna adalah vaksin yang tidak mengandung virus hidup tetapi materi genetik. Jadi mulai dari Pfizer dan Moderna ini dikembangkan dengan dasar materi genetik. Isinya adalah mRNA dari COVID. Ya. Bahan tambahan yang digunakan atau eksipien dalam pengembangan vaksin Moderna ada heptadekana, kolesterol, fosfokolin, polietilen glikol, trometamin, asam asetat glasial, natrium asetat hidrat, dan juga sukrosa. Ya, jadi hari ini kita mendiskusikan terkait vaksin. Vaksin adalah sebuah sediaan farmasi yang disuntikkan atau diberikan dengan tujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin kalau dilihat dari kemampuannya bisa menginduksi produksi antibodi atau tidak, ada vaksin aktif, ada vaksin pasif, ya toh. Terus kalau dilihat dari jenis bahan aktif yang digunakan ada 7.
Ada yang dilemahkan, ada yang vaksin berisi virus hidup yang dilemahkan, yang isinya non-aktif, kemudian isinya toksin, kemudian isinya subunit atau protein, ada isinya materi genetik berupa DNA, ada isinya berupa vektor. Ya, apa saja nanti isinya bisa dipahami. Pada bagian akhir kita diskusikan terkait contoh. Contohnya apa? Vaksin yang banyak digunakan oleh Anda semua adalah vaksin COVID. Ada vaksin COVID yang dikembangkan dari bakteri yang dilemahkan, Sinovac. Ada vaksin COVID yang dikembangkan dengan basis materi genetik, ada Moderna, ada Pfizer, gitu. Ya, dari mRNA dikembangkannya. Baik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu terkait vaksin atau materi-materi sebelumnya? Silakan kalau ada yang mau Oh, ditanya. izin. Oke. Kemarin saya kirimi beberapa video ya. Nanti videonya dipelajari. Coba nanti pertemuan selanjutnya kita diskusikan video-videonya tersebut ya. Kemungkinan dua pertemuan ke depan karena saya harus dinas luar full. Nanti dengan Bu Herlinda lagi dua pertemuan saya sudah info ke ibunya sehingga PJMK untuk pertemuan minggu depan bisa menghubungi Bu Herlinda. Ya, nanti pertanyaan untuk Bulia boleh disimpan boleh, mau dikirim ke Telegram grup juga boleh. Jangan lupa kalau yang mengirimkan pertanyaan nanti bisa dinilai sebagai keaktifan ya. Jadi boleh dikirim ke Telegram atau boleh di didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, bisa dipahami semuanya? Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf agak molor sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuliah untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.